Sistem periodik unsur merupakan suatu tabel yang berisi unsur-unsur yang disusun berdasarkan identitas yang dimilikinya, entah itu sifat kimia, fisika, dan lain-lain. Disusun dalam bentuk periode dan golongan. Periode adalah bidang horizontal dari kiri ke kanan, kalau golongan itu bidang vertikal dari atas ke bawah. Perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama ada teori dari Lavoisier pada tahun 1789. Yang kedua ada teori dari Treitz-Dobereiner pada tahun 1829. Yang ketiga ada teori dari Octave Neuland pada tahun 1863. Yang keempat ada teori dari Mendeleev dan Mayer pada tahun 1869. Yang terakhir ada teori dari Henry Moseley pada tahun 1914. Teori Antonio Lavoisier. Pada tahun 1789, Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya. Lavoisier mengelompokkan unsur dalam 4 kelompok. Yang pertama gas, yang kedua tanah, yang ketiga logam, dan yang keempat non-logam. Lavoisier juga menyatakan bahwa unsur logam bisa menghantarkan listrik, sedangkan unsur non-logam tidak. Kelemahan teori ini adalah pengelompokan unsur-unsur masih terlalu umum. Treitz-Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Tiap kelompok memiliki 3 unsur yang dinamakan dengan triade. Dalam triade ini, unsur kedua memiliki sifat-sifat kimia yang sama di antara unsur 1 dan unsur ketiga. Kelemahan teori ini, yang pertama, banyak unsur yang mempunyai sifat yang sama tetapi jumlahnya lebih dari 3. Yang kedua, teori ini tidak menjelaskan hubungan antara triade satu dengan yang lainnya. Octave Neuland. Octave mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, sebagaimana hukum Octave yang menyatakan bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Maka sifat unsur yang pertama akan sama dengan sifat unsur yang ke-8. Sifat unsur yang kedua akan sama dengan sifat unsur yang ke-9, dan seterusnya. Kelemahan teori ini yang pertama, teori ini tidak berlaku untuk unsur-unsur yang nomor atomnya besar. Yang kedua, pengulangan setiap 8 unsur hanya cocok untuk unsur-unsur yang massa atomnya kecil. Dan yang ketiga, masih ada unsur-unsur yang berhimpitan pada urutan yang sama. Mendeleev dan Mayer. Mendeleev pada tahun 1869 mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan hubungan massa atom dan sifat kimianya. Sedangkan Mayer pada tahun 1864 mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan hubungan massa atom dan sifat fisikanya. Mendeleev menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsurnya akan mirip dan akan terulang secara periodik. Dalam bentuk tabel, Mendeleev menata unsur-unsur ke dalam 12 baris datar yang dinamakan perioda, dan 8 baris tegak yang dinamakan dengan golongan. Unsur-unsur yang terdapat pada satu baris tegak memiliki sifat fisika dan kimia yang sama. Kelemahan teori Mendeleev. Yang pertama, karena penyusunannya berdasarkan sifatnya, ada beberapa urutan unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatif. Misalnya, Te 128 ditempatkan sebelum I 127. Seharusnya I dahulu baru Te. Yang kedua, masih banyak unsur yang belum ditemukan sehingga banyak tempat kosong pada tabelnya. Sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Henry Moseley 1914. Moseley mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Moseley menyatakan bahwa sifat dasar suatu unsur ditentukan dari nomor atomnya, bukan dari nomor massanya. Pengelompokan unsur-unsur dikemukakan oleh Moseley terdiri dari 2 jalur. Yang pertama jalur datar disebut perioda, yang kedua jalur tegak yang dinamakan dengan golongan. Pengelompokan unsur-unsur Moseley dikenal dengan sistem periodik modern. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom dalam tabel periodik unsur. Sifat keperiodikan unsur terbagi 4 macam. Yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua ada energi ionisasi,
Yang ketiga ada afinitas elektron, dan yang keempat ada keelektronegatifan. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke elektron pada kulit terluar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena dalam satu periode jumlah kulitnya sama, tetapi muatan intinya bertambah banyak, sehingga daya tarik inti dengan elektron akan semakin kuat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari akan semakin besar karena jumlah kulit akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah kulit, maka jarak dari inti ke elektron terluar akan semakin besar. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit luar. Dalam satu periode, ditinjau dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena gaya tarik inti semakin besar. Maka dari itu, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling luar akan semakin besar pula. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit luar makin lemah, maka energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron akan semakin sedikit atau kecil. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom atau unsur dalam fasa gas menarik atau menerima satu elektron. Dalam satu periode, ditinjau dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena gaya tarik inti dengan elektron terluar semakin besar, sehingga atom akan semakin mudah menangkap elektron yang akan mengakibatkan makin banyak energi yang dilepaskan. Dalam satu golongan ditinjau dari atas ke bawah, afinitas elektronnya akan semakin kecil karena gaya tarik inti dengan elektron terluar akan semakin lemah, maka atom akan semakin sulit menangkap elektron yang akan mengakibatkan afinitas elektronnya semakin kecil. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah sebuah kemampuan suatu atom atau unsur untuk menangkap atau menyerap satu elektron, atau juga dapat disebut dengan kecenderungan suatu atom menjadi ion negatif. Dalam satu golongan, ditinjau dari atas ke bawah, keelektronegatifannya akan semakin kecil. Hal ini karena gaya tarik menarik inti dengan elektron terluar makin lemah, dan interaksinya juga akan semakin lemah. Maka dari itu, keelektronegatifannya akan semakin lemah pula. Dan juga unsur-unsur bagian bawah dalam sistem periodik unsur cenderung melepaskan elektron. Dalam satu periode, ditinjau dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya akan semakin besar. Hal ini terjadi karena gaya tarik menarik antara inti dengan elektron terluar akan semakin besar, dan juga akan menyebabkan interaksinya juga akan semakin besar pula. Maka dari itu, keelektronegatifannya akan semakin besar. Thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ibar Solihin, NIM 74 dari Pendidikan Kimia 3C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.